Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Channel yang membahas tentang akuarium air laut dan khususnya untuk akuarium lautku sendiri yang ini. Oke, sorry banget ya setelah berapa minggu ini aku nggak update tentang akuarium lautku. Dan sekarang ini yang kita bahas ya. Di sini kalian bisa lihat ikan-ikanku masih sama semua, belum ada penambahan. Di sini aku punya 10 ekor ikan dan ada beberapa jenis coral softies. Di sini ada payungan, di sini ada tangan-tangan, dan ada payungan lagi yang kecil nih, 1 sama 2. Jadi payungannya ada 3. Oke, jadi di video kali ini kita akan bongkar ya. Aku mau kasih tahu ke kalian gimana cara bikin akuarium laut tanpa cycling. Jadi kuncinya itu ada di air sama media bakteri yang ada di tank kita guys. Itu yang paling penting ya, yang harus kalian siapin di akuarium kalian kalau misalnya kalian ingin nggak pakai cycling gitu. Jadi pertama aku jelasin dulu tentang cycling ya. Berkali-kali aku udah jelasin. Karena cycling itu adalah pembentukan bakteri pengurai amoniak di dalam tank kita. Dan dimana itu pembentukan bakteri itu membutuhkan minimal 21 hari untuk menjadi terciptanya bakteri atau pengurai amonia itu terjadi di tank kita, gitu ya, bakteri nitrogen circle. Kalian bisa cek lagi di videoku sebelumnya karena di situ aku udah jelasin apa sih itu cycling ya. Dan di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian nggak perlu pakai cycling. Nah, kok beda gitu kan? Banyak yang tanya ya, kok bisa sih akuarium laut tanpa cycling, paling nanti juga mati atau ikannya ganti. Enggak ya guys ya, di sini aku sudah buktiin ke kalian, tiap minggu juga aku kasih tahu ke kalian ikan-ikanku masih tetap sama dan nggak ada yang mati sampai sekarang udah berjalan 4 bulan. Itu artinya di akuarium lautku ini sudah terjadi nitrogen circle yang cukup lumayan mumpuni untuk biotaku yang ada di dalamnya. Itu guys. Jadi kuncinya itu adalah di live rock, batu live rock atau media bakteri yang kalian gunain. Di sini kalian bisa lihat aku gunain banyak live rock ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 bongkahan batu live rock. Nah, disinilah kuncinya bisa mengurai amoniak yang ada di dalam tank aku ini. Dan kalian bisa lihat juga di sini biotanya juga hanya 8 ekor atau 10 ekor ikan di dalam tank aku. Jadi masih seimbang ya antara pengurai amoniak dan biota yang ada di dalamnya. Inilah yang menjadikan akuarium lautku ini biotanya masih sehat sampai sekarang dan gak ada yang mati. Karena kandungan bakteri itu sudah ada di live rock ya. Kandungan bakteri aerob dan anaerob itu sudah ada di batu ini, batu live rocknya ini. Jadi nggak masalah guys kalian nggak pakai cycling kalau kalian gunain batu live rock ini ya. Dan nggak perlu juga kalau misalnya kalian ragu gunain live rock untuk scaping, karena di situ ada banyak hama seperti kepiting, udang mantis atau breaster worm atau cacing itu ya, cacing breastal ya, cacing yang bisa ngerusak koral. Kalau kalian takut gunain live rock ini, kalian bisa pakai live rock ini di media filter guys. Di media filter kalian taruh di chamber pertama ya. Kalau kalian pakai SAM atau pakai filter atas atau filter belakang terserah, yang penting filter. Kalian bisa gunain live rock ini sebagai media bakteri di dalam tank kalian. Tuh. Jadi langkah pertama yang kalian gunain itu kalian wajib gunain live rock ya, batu live rock yang atau batu yang sudah jadi atau batu hidup. Itulah kuncinya guys. Ditambah lagi airnya baru, dan aku saranin sih kalian gunain air laut yang asli ya. Kalau misalnya kalian pengen pakai air buatan atau garam laut, kalian juga bisa juga, tapi alangkah bagusnya sih pakai air yang asli karena lebih natural lagi ya, karena di situ sudah banyak kandungan-kandungan bakteri juga di dalam air itu. Tuh menurut aku sih itu ya guys ya, tapi itu opsional dan terserah kalian.
Di sini aku cuman ngasih tahu rahasia kenapa kok aku nggak pakai cycling, yaitu pakai live rock dan air yang bagus. Dan yang kedua, kalian jangan banyak-banyak dulu biota yang ada di tank kalian. Kalian paling ya maksimal nih seperti aku nih ya. Untuk awal itu kalian masukin paling nggak 10 ikan sih maksimal ya. Dan itu ikan-ikannya juga jenis ikan yang kuat ya guys ya. Seperti ikan betok ini, atau ikan Nemo, clownfish, atau Giro. Itu ikan-ikan yang kuat ya guys ya. Atau trigger pun juga kuat nih, trigger. Angel BK ini sebenarnya juga sedikit kurang kuat ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian berani masukin ikan angel seperti ini. Kalau kalian berani kasih aja. Tapi aku saranin ini yang angel BK ini khusus jenis ikan angel itu kalian masukinnya setelah 2 minggu di tank, setelah 2 minggu tank kalian berjalan. Itu sih saran aku, karena dia agak sedikit rentan ya, gampang mati sebenarnya kalau yang ikan angel ini. Dan itu ya yang ketiga ya, itu gunain atau pakai ikan, masukin ikan itu jangan banyak-banyak dulu di awal. Dan koral. Nah, yang keempat itu koral. Kalian pakai main yang santai-santai dulu ya di awal. Itu main yang seperti jenis-jenis ini aja nih guys, jenis softies. Jenis-jenis softies ini koral yang paling mudah ya kita rawat. Koral yang paling mudah kita rawat ya jenis softies seperti ini. Karena dia tidak terlalu membutuhkan big three atau nutrisi yang terkandung dalam big three ya, seperti kalsium, magnesium, dan alkalinity. Mereka tidak terlalu butuh itu. Jadi cukup hanya water chain aja, si koral ini tetap bisa hidup. Tuh. Dan anemon pun kalian gunain yang anemon carpet seperti ini. Jadi kalau anemon carpet ini dia gampang sekali nemuin tempat yang nyaman ya. Jadi dia tidak mudah berpindah-pindah kalau anemon carpet. Dibandingin anemon clown atau anemon jagung, itu sering banget pindah-pindah karena dia memang karakternya seperti itu ya guys ya. Mau di model kayak apapun, mau di lem atau apa, dia tetap akan berpindah di tempat yang lain gitu guys, kalau karakter anemon clown. Tapi kalau kalian gunain anemon carpet seperti punya aku ini, dia nggak terlalu sering berpindah. Dia kalau sudah ada di satu tempat ya bakal lama di situ, bakal betah dia. Tuh kalau anemon. Nah, jadi bermain akuarium air laut itu di samping kita mempelajari tentang biota-biotanya kita ya, biota-biota yang kita beli, itu juga sambil berjalan juga kita nggak usah terburu-buru, kita juga nabung juga ya. Kalau khususnya seperti aku nih ya, orang-orang yang nggak punya duit ya, nggak bisa langsung beli banyak gitu. Jadi ada keuntungan tersendiri karena sambil nabung untuk beli biota, juga sambil berjalan juga nih airnya. Jadi sambil berjalan menuju ke mature atau airnya tuh bagus, kita juga sambil nabung untuk menambah biota baru di tank kita. Jadi seimbang ya, nggak bisa sebenarnya bisa juga sih ya kalau misalnya kalian mau beli langsung banyak gitu ya. Kalau kalian punya duit langsung beli koral yang banyak atau isi ikan yang banyak di tank kita, itu bisa juga. Tapi kalian bisa bayangin nggak, di tank kalian itu masih sedikit nih bakteri pengurainya. Tapi kalian beli biota yang banyak di dalam tank kita, yang dimana itu ngeluarin amoniak yang cukup banyak juga kan. Kalau misalnya banyak biota juga banyak amoniak. Nah, bakteri pengurai yang di tank kita belum siap. Jadi itulah kenapa kok kita harus sabar gitu loh bermain akuarium laut. Ya kurang lebihnya pembentukan bakteri itu juga membutuhkan waktu juga guys, gitu ya. Dan apalagi nih, masih banyak juga sih beberapa yang harus aku jelasin. Dan lampu juga nih, lampu ya, kalian bisa juga nggak perlu gunain lampu yang bagus. Yang penting lampu juga nggak masalah ya. Tapi kalian juga
perlu tahu kalau misalnya kalian main koral itu dia membutuhkan cahaya yang mengandung kandungan par ya, cahaya yang mengandung untuk fotosintesis atau bertumbuhnya koral kalian. Yang itu biasanya ada di lampu-lampu yang seperti HPL atau lampu celup yang warna full biru. Itu mereka punya kandungan parnya untuk fotosintesis koral kita. Jadi itu yang kalian butuhin ya untuk perawatan koral. Itu lampu itu penting ya untuk buat kalian yang suka sama koral-koral. Itu sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan koral tersebut. Karena mereka makannya juga dari cahaya itu guys. Nggak cuma sekedar nutrisi yang ada di dalam air, tapi dia juga perlu cahaya atau lampu yang mengandung par ya atau fotosintetis untuk pertumbuhan si koral ini. Tuh. Dan ini guys, di akuarium lautku ini kalian bisa lihat di sini ikan-ikannya. Ikan-ikannya cuma 10 ekor guys, dan koralnya cuma berapa. Jadi di sini aku water change atau ganti air itu bisa sampai 1 bulan sekali guys. Akuariumku ini hanya 1 bulan sekali ganti air. Jadi jangan konyol juga ya. Menurut aku juga masih konyol juga kalau misalnya ini apa namanya nih, akuarium laut sedikit biotanya, tapi setiap minggu kalian water change. Ya sebenarnya sayang juga sih, airnya masih bagus kalian ganti gitu loh. Buat apa gitu. Dan paling cuman boros-borosin doang kan. Kalian bisa bayangin lah. Ini akuarium lautku aja, ini biotanya 10 ya. 10 dan koralnya cuma 3. Ukuran tanknya 1 meter ya, 1 meter kali 40 cm. Itu 1 bulan sekali nih aku ganti, dan gantinya pun hanya separuh galon aqua guys. Jadi cuman ya sekitar 10 literan air ya aku ganti. Jadi sayang banget gitu loh kalau misalnya kalian rawat akuarium air laut dan biotanya hanya sedikit ya. Biotanya paling cuman berapa, seperti punya aku misalnya nih ya. Kalian setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali kalian ganti air. Ya sayang banget gitu loh. Tapi ya nggak masalah, itu opsional gitu. Karena menurut aku air itu juga masih bagus selama 1 bulan gitu. Nggak perlu kalian ganti juga. Tapi kalau misalnya kalian punya duit dan kalian memang pengen perfect atau gimana, itu ya terserah kalian, itu opsional. Gitu ya. Ini aku juga eksperimen dan mempelajari juga tentang akuarium laut sepertiku. Seperti punya aku ini, aku pelajarin sendiri dan hasil cukup 1 bulan sekali aja water change. Malah mungkin next juga bakalan lebih lama lagi mungkin, karena dimana air laut ini berputar terus, selalu kita kasih bakteri gitu ya, dan kita rawat airnya dengan cara dibersihin terus gitu ya, kita ganti kapasnya, kita kasih bakteri starter lagi gitu atau gimana, itu bakalan lebih lama lagi, kita nggak perlu ganti air guys. Dan biotanya juga kalian bisa lihat di sini juga nggak banyak ya. Jadi aku mainnya juga main yang simple gini. Karena juga nyamannya bikin akuarium air laut ya di sini guys, enaknya. Kita bisa sambil menunggu dana ya, atau buat beli koral, beli ikan. Kita nabung, kita juga sambil nunggu airnya ini berputar atau menuju ke mature. Jadi bakteri yang ada di tank kita tuh nggak akan kehabisan. Jadi biota kita di tank ini tuh nyaman guys. Itu ya kunci bikin akuarium air laut. Sebenarnya gampang guys ya. Karena kalian bisa lihat di sini akuarium lautku sendiri hanya memakai top filter ya. Filter talang loh. Tuh lihat. Dan di sini nggak ada zoom juga tuh, kalian bisa lihat di sini nggak ada zoom. Nih. Di sini aku gunain tanaman bakau juga yang mungkin bakal aku bahas ya, fungsi tanaman bakau ini. Ini bagus ya buat ngurangin nitrat dan fosfat di dalam tank kita. Nih kalian bisa lihat di sini media filterku juga
Hanya karang jahe, kapas, dan di sini ada biobal, bioring. Hanya seperti ini aja. Tapi ikan-ikanku sehat, happy ya. Gak ada yang mati sampai sekarang dan enak dilihat gitu loh. Ini ikan-ikanku juga sudah nurut semua ya. Jadi di sini ketika aku sudah ada di posisi ini ikan-ikannya udah tahu dia akan dikasih makan, guys. Tuh. Oke, kita kasih makan ya. Dikit-dikit aja nih. Tuh. Ikannya. Oke, jadi jangan ragu ya buat kalian yang pengen bermain akuarium air laut. Bermain akuarium laut itu mudah, guys, dan itu cukup murah sebenarnya, nggak mahal juga gitu loh. Kita main akuarium air laut. Gampang kok sebenarnya. Jadi jangan ragu buat kalian yang mau coba-coba bikin akuarium air laut, bisa coba cara aku ini yang simple dengan metode yang natural ya. Dan metode murah meriah budget karena aku juga menyesuaikan budgetku sendiri untuk bikin akuarium air laut. Dan semoga kalian juga terinspirasi ya untuk bikin akuarium laut dan kalian bermain akuarium laut dengan happy dan pastinya menyenangkan lah, guys. Oke, next video kalian ingin bahas apa? Bisa tulis di dalam kolom komentar ya, guys ya. Dan terima kasih sudah menonton. Buat yang belum subscribe, bisa bantu subscribe video ini dan like video ini jika kalian suka dan termotivasi untuk bikin akuarium laut. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye bye.